Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur-dulur Semaron? Semoga selalu sehat ya di masa pandemi seperti ini. Saya Putri Nurul Aziza akan menjadi host pada podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran ekonomi bersama dengan guru ekonomi kita, yaitu Bapak Miftahul Fawaid SPD. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Mudah-mudahan Putri kabarnya juga baik ya. Alhamdulillah Pak, baik, aman terkendali Pak. Aman ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran ekonomi ya Pak? Iya, betul sekali Putri. Dan mata pelajarannya saya tidak ambil yang jauh-jauh nih. Saya ambil yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Manusia itu kan tidak lepas dengan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah Pak, kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja sih Pak kira-kira? Oke Putri, tepat sekali. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi, khususnya di materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menampilkan slide yang berisi foto-foto tentang kegiatan ekonomi. Ini adalah slide yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Putri bisa melihat di situ ada 4 gambar. Kira-kira gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat, gambar apa saja itu, Put? Yang pertama itu gambar menjahit pakaian ya Pak ya. Oke, yang kedua itu menghias kue. Yang ketiga usaha percetakan. Dan yang keempat adalah merangkai kendaraan. Benar Pak? Oke, betul sekali Putri. Kita akan lanjut kepada gambar berikutnya. Ini slide yang kedua, ada 3 gambar. Mungkin Putri bisa menjelaskan gambar tersebut? Itu yang pertama mengirim paket, yang kedua mengantarkan makanan, dan yang ketiga adalah mengangkut barang. Oke, tepat sekali. Lanjut, slide yang ketiga. Yang pertama itu mengonsumsi makanan, yang kedua berbelanja, dan yang ketiga sedang berkendara, Pak. Betul? Oke, betul sekali Putri. Itu adalah salah satu contoh dari kegiatan ekonomi. Maka untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan menjelaskan kegiatan-kegiatan dalam ekonomi. Ini adalah pengelompokan kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Untuk itu, sebelum kita membahas lebih jauh ke semuanya, kita akan membahas satu persatu dulu. Nah, dari gambar slide yang pertama tadi, ada 4 kegiatan. Kira-kira menurut Putri, apa sih yang dimaksud dengan produksi itu? Produksi itu pembuatan barang, Pak. Menurut Oke, saya. betul sekali. Memang itu sesuai dengan pengertian dari produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat barang dan ataupun jasa. Itu sesuai dengan yang gambar yang sudah ada di slide tadi. Maka dari itu, faktor produksi adalah sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga modal, dan yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Cukup jelas ya Pak mengenai pengertian produksi, tapi saya ingin lebih tahu nih faktor-faktornya apa saja sih Pak? Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman yang lain juga ingin tahu. Oke, terima kasih Putri, betul sekali. Terkait dengan pengertian produksi, saya kira sudah lebih difahami berdasarkan gambar tadi dan penjelasan dari Bapak. Oleh karena itu, Bapak akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan faktor produksi. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor produksi ada 4 ya Put ya. Yang pertama adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan keahlian. Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sumber daya alam, yaitu semua kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi untuk digunakan dalam proses produksi. Contohnya seperti tanah dan air. Yang kedua adalah sumber daya manusia, yaitu faktor produksi yang menjalankan kegiatan produksi, tenaga kerja ini Put. Yang ketiga adalah modal, yaitu aset penunjang yang mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi. Nah, ini yang terakhir ini, yaitu keahlian, yaitu keterampilan individu untuk mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang dan atau jasa.
Seperti itu ya Pak. Ternyata banyak sekali ya Pak faktor-faktor dari produksi itu sendiri. Betul sekali Putri. Nah, kira-kira untuk penyalurannya nih Pak, dari bahan produknya itu tadi ke konsumen itu melalui apa Pak? Ya, itu sesuai dengan materi yang berikutnya, yaitu tentang kegiatan distribusi. Tadi sudah Bapak tampilkan di slide yang pertama tadi. Kira-kira menurut Putri dari gambar yang awal tadi, apa sih distribusi itu? Pengiriman barang atau penyaluran bahan produksi? Tepat sekali. Itu sesuai dengan pengertian dari distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan atau jasa kepada pemakai akhir atau konsumen. Nah, agar Putri dan dulur-dulur Semaron lebih memahami, maka Bapak akan menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi distribusi, yaitu ada 4. Yang pertama faktor barang, faktor pasar, faktor perusahaan, dan faktor kebiasaan dalam pembelian. Seperti itu ya Pak. Kira-kira nih dalam penyaluran barang-barang tersebut ada mata rantainya nih apa enggak Pak? Dari bahan produksinya itu tadi untuk ke konsumen. Ya, memang ada mata rantai dalam kegiatan distribusi. Itu adalah hal yang sangat penting sekali karena kita sebagai pelaku ekonomi harus tahu. Maka Bapak akan menjelaskan mata rantai distribusi. Yaitu yang pertama adalah dari produsen kepada konsumen langsung ini. Yang kedua, produsen melewati pengecer dulu baru ke konsumen. Selanjutnya dari produsen kemudian ke pedagang besar, lalu ke pengecer, dan yang terakhir kepada konsumen. Yang keempat, dari produsen kepada agen, kemudian kepada pengecer, dan yang terakhir kepada konsumen. Dan ini yang paling terakhir, yang paling panjang ini salurannya, yaitu dari produsen, kemudian agen, lalu pedagang besar, kemudian pengecer, dan yang terakhir kepada konsumen. Itu adalah mata rantai distribusi Putri. Nah, seperti yang kita tahu, Bapak Fawait ini tadi sudah menjelaskan bahwa kegiatan berekonomi itu ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk konsumsi sendiri ini apa Pak pengertiannya? Oke, terima kasih Putri. Untuk pengertian dari konsumsi, sebenarnya sudah Bapak gambarkan melalui slide yang di awal tadi. Sudah Bapak tampilkan slide yang nomor 3, ada gambar-gambar yang berkaitan dengan konsumsi. Kira-kira menurut Putri tadi, apa sih konsumsi itu dari gambar tersebut? Menggunakan hasil dari produksi, Pak. Tepat sekali, itu merupakan pengertian dari konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, intinya adalah memenuhi kebutuhan hidup, dan yang kedua adalah untuk mencapai kepuasan yang optimum, Putri. Untuk faktor-faktornya Pak, apa saja di dalam konsumsi ini? Terima kasih. Bapak akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Sebenarnya ada banyak sekali Putri faktor-faktor yang mempengaruhi. Hanya saja Bapak akan mengambil beberapa faktor-faktor. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah kebiasaan konsumen, yang ketiga harga barang dan atau jasa, yang keempat adat istiadat, dan yang terakhir yaitu adalah harga barang substitusi. Wah, menarik banget kan teman-teman mata pelajaran ekonomi dalam peran pelaku ekonomi dalam kegiatan berekonomi ini. Nah, kita udah belajar tentang kegiatan ekonomi. Kira-kira Pak, untuk pelaku-pelakunya sendiri itu apa saja Pak? Terima kasih Putri. Memang kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi, maka kita harus tahu siapa saja pelakunya tersebut. Maka Bapak akan menjelaskan pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Sesuai dengan yang ada di slide bahwa pelaku dalam perekonomian Indonesia itu ada 4. Yang pertama rumah tangga konsumen, yang kedua rumah tangga produsen, yang ketiga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Wah, ternyata banyak sekali nih teman-teman. Tapi mungkin teman-teman penasaran kan? Untuk penjelasannya lebih lanjut seperti apa? Yuk kita tanya yuk. Untuk dari keempat peran pelaku tersebut, peran-perannya apa saja nih Pak? Iya, memang kita harus tahu peran pelaku ekonomi tadi. Yang mana kita sebagai para ekonomi, calon-calon ekonomi ini harus Pak, tahu benar. peran dari pelaku ekonomi. Yang pertama, kita bahas dulu yang pertama ya Putri ya, yaitu dari peran rumah tangga konsumen. Yang pertama adalah perannya menyediakan faktor-faktor produksi. Yang kedua, mengkonsumsi barang atau jasa. Yang ketiga, membayar pajak kepada pemerintah. Itu untuk peran rumah tangga konsumen. Sedangkan untuk peran rumah tangga produsen,
yaitu yang pertama adalah menggunakan faktor produksi, yang kedua memproduksi barang dan atau jasa, yang ketiga membayar pajak kepada pemerintah, dan yang keempat sebagai agen pembangunan. Kemudian peran rumah tangga negara atau pemerintah, peran-perannya adalah sebagai pengatur perekonomian, sebagai produsen dan konsumen, dan sebagai pendorong kestabilan iklim investasi nasional. Dan ini yang terakhir ini Putri, yaitu peran masyarakat luar negeri. Yang pertama adalah sebagai eksportir dan importir barang dan atau jasa, sebagai eksportir dan importir faktor-faktor produksi, dan sebagai pendukung perekonomian negara. Sudah Pak untuk materinya? Sudah Putri, ini sudah sangat lengkap sekali pelaku ekonomi beserta dengan perannya. Ya, sudah cukup jelas kan untuk materi tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan berekonomi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang tidak berada di sekolah dalam keadaan daring, mungkin sedang mengikuti event-event akademis maupun non-akademis, karena di Semarang sendiri ini ada yang sedang bergelut di bidang seni juga ada ya Pak ya? Iya. Di atlet juga ada. Kalian bisa mengulang video ini untuk mengulas pembahasan materi kali ini. Seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Miftahul Fawaid SPD yang telah meluangkan waktu dalam pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.